Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu lagi secara online dan virtual dalam satu diskusi bersama Ketua Bidang Keagamaan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura. Telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Abdul Muiz Ali. Beliau adalah Ketua Bidang Keagamaan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura. Beliau juga merupakan pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PBNU. Beliau juga merupakan pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat, sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta. Dan beliau juga aktif di berbagai kegiatan kajian, misalnya di Nabawi TV, di TVRI, di El Sinta TV, di NU Channel maupun Aswaja TV. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana sehat Kiai? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Guru kita, Kiai kita sudah berkenan hadir di sini di tengah-tengah kesibukan beliau, masih menyempatkan hadir di Ikatan Hikmah TV. Mudah-mudahan nanti kajian ini betul-betul bermanfaat bagi para sahabat dan pemirsa Hikmah TV dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, kita langsung saja kita simak kajian kita, ngaji kitab apa dia? Bulughul Maram. Ngaji kitab Bulughul Maram. Ngaji kitab Bulughul Maram ini adalah kitab tentang hadis, di mana nanti akan dikaji oleh kiai kita Kiai Abdul Muiz Ali beserta maknanya beserta juga penjelasannya. Oleh karena itu mari kita simak langsung paparan dan kajian dari beliau. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil amin al-mab'uth bis-sunnati at-tahirah wa ala alihi wa ashabihi bil manaqib al-fakhirah fid din wa dunya wal akhirah. Lalu pemirsa Hikmah TV dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, di samping Allah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, Allah sudah menitipkan nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah. Dengan modal nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah titipkan kepada kita, melalui tempat kita masing-masing juga bisa hadir secara virtual dan semacam ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita dengan mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, secara pribadi, karena termasuk bagian dari Hikmah TV, karena saya juga asal Madura dan kebetulan diamanahkan untuk menjadi pengurus Ketua Bidang Keagamaan DPP Hikmah. Saya merasa senang sekali bahwa Hikmah dalam kiprahnya sampai detik ini sudah memberikan pengabdiannya kepada masyarakat umum secara langsung, dan sekarang selangkah lebih maju memberikan kiprah secara online melalui medianya, melalui Hikmah. Jangan lupa like, Ya tentu, komen, kita subscribe, untuk dan share. kepentingan dakwah Izul Islam wal Muslimin. Monggo di like, share dan subscribe pada channel Hikmah TV. Mudah-mudahan Hikmah TV menjadi media pengabdian masyarakat Madura, bangsa, pengabdian masyarakat Madura untuk umat dan bangsa.
saya. Yang selanjutnya, izin saya dalam kajian ini mencoba untuk memahami kitab ini, yaitu kitab Bulughul Maram yang kita bahas. Bulughul Ahkam fi Syarh Bulughul Maram. Saya baca kitab Ibanatul Ahkam Syarh Maram, biar tidak lupa dengan bahasa kita selaku orang Madura. Nanti saya coba dengan keterbatasan saya dengan bahasa Madura yang halus, mencoba untuk mengenai hadis ini dengan bahasa Madura, kemudian saya terjemah translate ke bahasa Indonesia, kemudian nanti kita akan bahas sesuai dengan keterbatasan saya mengenai ilmu hadis dan fikih. Namun untuk jadi dimaknai bahasa Madura dan diterjemah dan diperjelas dengan bahasa Indonesia. Jadi biar masyarakat Madura bisa yang ada di perantauan ini terjawab kerinduannya dengan bahasa. Boleh juga nyapa terhadap warga Madura di seluruh Indonesia yang ada di. Baik ya. Jadi saya harap rekan-rekan Madura, saya baik sebagai dengan Madura atau di perantau baik dalam atau luar negeri, silakan terus bergabung bersama channel kami Iqamah TV. Insyaallah nanti akan hadir dengan beberapa program baik yang berkaitan dengan keilmuan atau juga menyangkut tentang budaya sosial, ekonomi dan hukum ya. Demi keberkahan kita, seperti biasa pada umumnya ketika para kiai guru kita membaca kitab adalah membaca tawassul terlebih dahulu, dan mohon izin untuk kepada pemirsa untuk ihda thawab, menghadiahkan pahala kegiatan ini kepada para orang tua kita, para pendiri Iqamah. Al-Fatihah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama la hadrati din ustadina wa syekhina wa sannifina wa mu'allifina summa ila hadrati jami'at al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina summa ila hadrati jami'i masyayikh wa masajid wal barakun summa ila hadrati jami'i muassisi kama khususan hadratul batul kehadiran Imran Yasar Samdan Yasar Basri Haji Fakiri Haji Nasir Haji Bakikran Haji Ahmad dan semua pengurus Iqamah, khusus Abarawi selaku ketua umum Iqamah. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, diberikan hidupnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu ahkamil miyah. Jadi saya coba dengan keterbatasan saya bahasa Madura yang halus untuk mengartikan kitab ini pakai bahasa Madura. Jadi kita translate ke bahasa Indonesia dan nanti kita akan bahas tentang hadis ini baik secara letter-letter atau kaitannya dengan aspek hukumnya. Aspek hukum fikihnya. Babu ahkamil miyahi. Babu ahkamil miyahi tining panikah bab jelas aki pan sepenapan hukumah akhir. Bab ini menjelaskan
beberapa yang terkait dengan hukum air. Pemirsa Iqamah TV rahimahullah, hampir di kitab-kitab fikih itu bab yang pertama kali dibahas itu adalah memulai dengan air dan bersuci. Jadi mulai dari yang terkecil, misalnya faktor barik, faktor mu'in, terus faktor bahad, semua kitab itu memulai dari setelah basmalah dan alhamdulillah membuka bab persoalan air. Karena apa? Karena air itu sesuatu yang tidak bisa lepas dari aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari yang bersifat wajib, kaitannya dengan ibadah tentunya, atau yang berkaitan dengan tugas kita selaku kepala rumah tangga, atau yang ada di dapur, atau yang berkaitan dengan yang lain. Selalu memulai dengan masalah air. Apalagi di tengah COVID, di mana kita harus sering-sering cuci tangan. Betul. Jadi pada saat pandemi COVID-19 ini, di mana adalah hidup sehat bagian dari sesuatu yang harus dibiasakan, mulai dari cara berwudu dengan benar, cuci tangan, social distancing dan seterusnya, tentu berkaitan dengan air. Jadi betapa pentingnya persoalan air ini. Mulai dari cara bagaimana pembagian air, kan? Misalnya air itu ada 7 macam, antara lain misalnya air hujan, air laut, ya kan? Air sumber, air embun dan seterusnya. Kemudian manfaat dari air, misalnya untuk bersuci, kemudian menghilangkan hadas dan yang lainnya, termasuk untuk masak pakai air. Jadi air termasuk sesuatu yang tidak bisa lepas dari persoalan kehidupan, termasuk dari soal ibadah. Orang itu sholatnya bisa sah terkait dengan wudhunya. Wudhu bisa sah terkait dengan bagaimana cara menggunakan air. Kan wudhu itu pada dasarnya pakai air, ilang tajidumaan pada air mengamu, kan gitu. Kalau nggak menemukan air maka baru ada solusi berikutnya pakai tayamum. Jadi air adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karenanya dari yang terkecil penting untuk dikenalkan kepada peserta didik kita, mengetahui oh ini adalah air suci, oh ini adalah air mustakmal, ini adalah air najis, ada mutanajis, ya. Mutanajis karena hakikatnya air itu adalah suci, ya. Gitu. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani memulai babnya dengan air sebagaimana para pendekar fikih yang lain memulai kajiannya dengan air. Yang menarik ini adalah kitab hadis. Kan biasanya kalau fikih memulai dengan air. Nah ini kitab hadis memulai dengan air. Menarik sekali gitu ya. Ya. Itu menunjukkan Ibnu Hajar selain mempunyai gelar al-hafidh, ya kan, seorang pakar hadis juga adalah fakih. Jadi kecenderungan seseorang itu nampak dari karya tulisnya, kecenderungan seseorang itu nampak dari cara berpikirnya. Ya, betul. Ya, gitu. Sedikit saya ulas tentang siapa Ibnu Hajar ini. Ibnu Hajar itu beliau adalah seorang fakih dan sekaligus hafid, orang ahli fikih dan banyak hafal ilmu hadis yang tinggal di Mesir. Nisbat Asqalani itu sebenarnya nisbat kepada desanya nenek moyang Asqalan di Palestina. Jadi Asqalani itu bukan Mesir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kan? Jadi di Palestina sana. Kenapa beliau itu dikenal dengan Asqalani? Orang mungkin menambahkan penting untuk mengingat dari mana asalnya. Misalnya Ustadz Hamdan, beliau memang sudah hampir bersamaan dengan saya hidup di Jakarta pada tahun yang hampir bersamaan dengan nasib yang hampir bersamaan. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan dapat berkah. Iya, jadi
penting untuk suatu saat itu ketika ditanyakan Ustadz Hamdan yang mana Al-Maduri. Jadi idza utliqa Al-Maduri fi iqamah Ustadz Hamdan, yaitu berarti Ustadz Hamdan yang ada di iqamah. Jadi Ustadz Hamdan yang dari Madura. Ada Ustadz Hamdan yang lain, tapi untuk menjelaskan jangan malu artinya menyebutkan dirinya dari mana kita. Ibnu Hajar aja menyebut sekolah apa itu juga bisa diartikan bahwa kalau kita lihat ulama-ulama kita misalnya An-Naisaburi, ya, kemudian juga Al-Asqalani, kemudian juga Al-Bukhari dan lain sebagainya. Hampir semua ulama-ulama kita itu, ulama-ulama salaf itu selalu di belakangnya dinisbahkan. Iya. Nah ini apakah juga bagian daripada yang disebut hubbul waton minal iman? Satu, hubbul waton bagian dari cinta tanah air, menyebut di mana dia lahir dan dibesarkan, itu bagian dari iman dalam pengertian bangga ya. Bangga terhadap tanah airnya itu bagian dari kecintaan. Kecintaan terhadap tanah air itu bagian dari kecintaan terhadap agamanya. Iya. Gitu. Jadi misalnya An-Naisaburi, kemudian Al-Asqalani, kemudian ada lagi Al-Jawi. Misalnya Imam Nawawi Imam Nawawi itu Al-Jawi, sekalipun beliau lama di Mekah, ngajar di Mekah dan wafat di Mekah, tapi beliau orang menyebutnya Al-Jawi. Asy-Syafi'i misalnya, yang nama lengkapnya kan Muhammad bin Idris bin Syafi', beliau lebih menisbatkan kepada nenek moyangnya Syafi'i. Itu artinya harus bangga dengan nenek moyang, bangga dengan tanah air. Jadi Asqalani. Kemudian Ibnu Hajar itu ya hidup di Mesir, dan Mesir sebagaimana kita pahami adalah di sana ada Al-Azhar, ya kan? Ada Al-Azhar dan tokoh-tokoh dunia seperti juga Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para pendekar hadis dan fikih itu banyak dari Al-Azhar, dan merupakan kampus Islam terbesar. Meski juga sekarang Timur Tengah juga sedikit kacau ya. Baik di Yaman atau di Mesir. Yang aman itu di Indonesia ini dengan berbagai suku, ras, budaya, dan kita aman ya. Mudah-mudahan Allah memberikan negara kita. Oke, lanjut. Jadi bab ini menjelaskan tentang hukum air. Nanti saya juga ingatkan kembali. Saya selalu ingin mengaitkan tentang bagaimana Ibnu Hajar kemudian menulis kitab ini, gitu ya. Jadi bab ini Ajlasaki ya. Bab ini menjelaskan tentang beberapa hukum air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahur ma'u al-hillu mitatu akhrajahu al-arba'atu wa ibn Abi Shaybah wal lafdhu lahu wa ibn Huzaimah wa at-Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. An Abi Hurairah ceritaaki dari sahabat Abi Hurairah muka-muka ridana Allahu pasara Allah anhu da Abu Hurairah qala atabu pasara Abu Hurairah napa tabuna qala atabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri dalam masalah tasawuf. Jadi hadis soal air, hadis ini karena hadis soal miyah, soal laut, soal tasawuf ini kan aslun min usulit taharah. Jadi air laut itu bagian dari asal dari persoalan suci. An Abi Hurairah, hadis ini diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
semoga Allah meridhoinya. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri dalam masalah air. Abu Hurairah ini dikenal dengan ahli suffah. Ya. Beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 5.374 hadis. Ahli suffah itu, kalau saya boleh menggambarkan, adalah ini menarik untuk saya sampaikan di kesempatan ini. Pemirsa Hikmah TV, ketika kita berbicara tentang pondok pesantren, maka kalau kita tarik ke belakang sejarah pondok pesantren itu ada pada zaman Rasulullah. Iya. Siapa pengasuhnya? Itu. Lah ya, ini orang yang harus tahu nih. Iya. Bahwa kita jangan malu. Alumni mana? Nurul Khalil. Alumni mana? Al-Falah Kepang Bangkalan. Alumni mana? Panji Sidoarjo. Alumni mana? Pondok Pesantren Cangaan. Alumni mana? Al-Khuzini Buduran. Alumni mana? Al-Anwar Malang. Alumni mana? Hidayatul Muttaqin Dirboyo. Alumni mana? Sidogiri Pasuruan. Alumni mana? Orang Madura sebenarnya harus minimal hafal 50 nama pondok pesantren. Iya. Apa itu? Loh iya. Menarik. Ini kalau ada orang Madura nggak hafal nama saja, Iya. namanya saja nggak hafal, apalagi minat untuk mundur. Apalagi berarti ini juga biar mereka itu terus semangat atau termotivasi untuk mencari opsi-opsi pesantren yang tinggi. Jadi saya sedang nulis, Pak Ustaz Hamdan sedang nulis kaitannya sejarah pondok pesantren, kaitannya dengan guru-guru kita di pondok pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama. Iya. Jadi biar Pak Ari, sedang saya tulis ini untuk serta didik saya di pesantren saya. Iya. Jadi harus kita dulu. Ya. Jadi harus hafal minimal 50 nama pondok pesantren. Iya. Dan punya ciri, dan pondok pesantren NU itu punya khasais, Punya ciri khas masing-masing. ciri khas dan pembeda dari pondok pesantren lainnya. Iya. Jangan salah, sekarang ini kelompok, Jadi biar sama-sama pesantren namanya tapi ada ciri khas masing-masing. ya kelompok sebelah itu yang suka membid'ahkan, mengkafirkan amalan kita juga punya pondok pesantren. Ciri-cirinya itu pesantren Utsman bin Affan. Iya. Pesantren Ali bin Abi Thalib. Menarik, tapi ketika masuk dapat setengah tahun pondok, pulangan maulid, wah, menyalahkan amaliyah orang tuanya, nggak mau maulid, nggak mau isrohan dan seterusnya. Oke, saya sedikit ingin mengupas karena ini sudah, Dan itu terjadi di mana-mana ya. iya, gitu kan. Jadi ketika orang bertanya pesantren mana, pendidikan tertua di Indonesia, pondok pesantren. Nur Khalis Majid misalnya menyebutnya, seandainya tidak kolonial itu nggak masuk ke Indonesia, maka tidak ada perguruan tinggi di Indonesia. Yang ada adalah pondok pesantren. Sampai segitunya seorang intelektual. Iya, artinya beliau memberikan satu apresiasi terhadap kiprah pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa. Jadi bukan perguruan tinggi, jangan salah. Bukan universitas. Bahkan sampai Gus Dur mengatakan bahwa pesantren adalah subculture Indonesia, subkultur. Jadi kalau kita tarik sejarah pondok pesantren itu ada pada zaman Rasulullah. Ya, ahlu sumpah itu ya. Ya, ahlu sumpah, pengasuhnya adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Ada sekelompok ahlu sumpah termasuk salahnya Abdurrahman bin Sakhrin. Abu Hurairah itu kan namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Kemudian Ibnu Mas'ud itu adalah juga perawi hadis. Kemudian Ibnu Mas'ud itu kalau diceritakan orangnya selalu tampil, pakaiannya selalu rapi. Postur tubuhnya nggak begitu tinggi. Abu Hurairah, hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah yang meriwayatkan beberapa hadis, termasuk hadis yang sangat sensitif. Ya, apa itu? Misalnya bagaimana Rasulullah istinja. Ini kan sensitif ya. Jadi hal yang bersifat private, tapi yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Betapa dekatnya Abu Hurairah dengan Rasulullah. Termasuk persoalan air, ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, dalam persoalan air.
fil bahri dalam masalah laut. Masalah laut ini pemirsa Hikmah TV, ternyata setelah kita lihat di peta dunia, ternyata dunia ini lebih banyak lautnya daripada daratan. Maka ada yang mengatakan 2/3. 2/3 dunia ini adalah lautan. Artinya bicara potensi, ini lebih besar laut daripada daratan. Misalnya dulu kenapa tahun 1999 Gus Dur dengan lantang tentang bicara tentang poros maritim. Ya. Presiden kita Jokowi misalnya pada periode pertama juga menyuarakan yang digagas oleh Gus Dur itu betapa pentingnya potensi laut. Sampai ada tol laut. Ya. Dan kalau kita baca Al-Quran menyebut Al-Bahr yang artinya laut itu sebanyak 32 ayat. 32 ayat di dalam Al-Quran. Sementara Al-Bahr daratan hanya disebut 13. Jadi lebih banyak menyebut kata Al-Bahr lautan daripada daratan. Kalau persentasenya itu 71,11%. Iya, masuk. Kalau daratan itu 28,22%. Jadi Al-Quran sudah berapa abad? Sudah 14. Yang abad yang lalu sudah bagaimana Allah berfirman, wa huwa alladzi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira minhu wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa huwa alladzi Allah alladzi sakhkhara lakumul bahra, yang menundukkan lautan. Kenapa lautan yang ditundukkan Allah? Betapa ada lautan itu ada suatu potensi kekuatan. Tapi tidak ada yang lebih kuat selain Allah. Wa huwa alladzi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariyan, agar kalian bisa menikmati daging. Lahman tariyan itu daging yang segar, ikan yang segar, yang fresh. Bagaimana mantan menteri Bu Susi itu ya, luar biasa itu memperjuangkan laut kita. Potensi laut kita ada lobster. Iya. Ya kan? Bahkan dalam sebuah penelitian itu ada 7.000 jenis ikan yang ada di lautan. 7.000 jenis ikan, bukan jumlah. Misalnya kalau masing-masing jenis itu beranak pianak menjadi 2 juta kali 7.000, misalnya 2 juta nggak mungkin lah lautan yang membelah ini hanya 2 juta jenis. Kita lihatlah di pasar miliaran. Maka subhanallah dalam surat Al-Maidah misalnya wahilla lakum saydul. Jadi semakin menambah keimanan kita terhadap Al-Quran. Jadi Masya Allah, jadi Al-Quran menyebut kata Al-Bahr, jadi lautan sebanyak 32 ayat, sementara menyebut daratan hanya 13. Dan itu katanya Kiai, saya belum mengklarifikasi ya, bahwa Indonesia ini adalah poros maritim dunia. Poros maritim dunia. Jadi potensi laut terbesar itu kalau begitu berarti ada di Indonesia. Jauh sebelum bernama Indonesia, jadi Sriwijaya dan Majapahit itu adalah bisa menguasai semacam itu adalah tidak lepas dari ini adalah mampu menguasai menyeberang laut ke daerah yang lain. Iya, betul. Itu. Coba Anda baca itu sejarah tentang bagaimana penguasaan Majapahit dan Sriwijaya, ya kan? Nari itu dia. Ya, jadi litakulu bilah mantolia wa tahtaju minhu hilyatan. Subhanallah. Allah menyebutnya. Dan selain kamu bisa menikmati makanan yang segar, ikan yang segar, wa tahtaju minhu hilyatan talbasuna, bisa mengambil mutiara. Wa taral fulka, itu baru 2 potensi kayaknya. Iya. Wa taral fulka mawakhira min, dan beberapa bahtera ya berlayar, jadi bisa menempuh dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan? Ya refreshing. Iya, jadi potensinya itu kemudian juga ada potensi wisatanya dan lain sebagainya. Walitabtagu min fadli,
dan mencari keuntungan dari laut itu. Jadi Allah menyebutnya pertama tidak dulu. Artinya potensi alam itu harus dinikmati. Ya. Jadi tidak boleh didominasi oleh satu kelompok. Iya, harus dibagi rata. Iya, ditak dulu. Jadi udara, laut, air itu tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Ya. Semua itu hak rakyat kan tidak boleh diambil kan. Litakulu minulak mantariyat wa tahtariju min hilyatan talbasunaha. Setelah bersifat konsumtif, ya, kita makan. Dan yang paling penting, mutiaranya ini, ya kan? Wa taral fulka mawakhir minhu, bisa dibuat untuk dan kalian bisa lihat bagaimana bahtera di alam lautan ini. Dan yang terakhir wa litabtagu min fadlih, dan kalian bisa mengambil keuntungan dari laut itu. Ditutup wala annakum tashkurun, agar kalian juga bisa mensyukuri betapa nikmat laut ini luar biasa. Maka tidak alasan yang luar biasa Ibnu Hajar Al-Asqalani, mohon maaf dalam pendekatan saya, kenapa kok memulai dengan al-miyah tapi hadis al-bahr? Karena ada hadis lain yang juga bicara tentang air, misalnya innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un misalnya. Tapi Ibnu Hajar memulai dari qala Rasulullah SAW fil bahr, dari masalah melaut pasti penuh dengan makna. Satu, Ibnu Hajar itu hidup di Mesir, ya Ustaz. Mesir itu mayoritas penduduknya di pinggiran Nil. Nil itu kalau tidak salah adalah sungai terpanjang nomor 2 sedunia. Betul. Ada lautan merah juga di sana. Betul. Yang memisah Nil itu juga menghubungkan beberapa negara Afrika dan Eropa. Betul. Itu luar biasa. Saya berpikir begini, subhanallah, Ibnu Hajar ini bukan saya mengatakan bukan hanya seorang faqih, bukan saja seorang hadis, tapi seorang sejarawan. Seorang sejarawan. Tercermin dari gaya penulisan beliau. Gaya penulisannya menggunakan kata al-bahr. Subhanallah, saya merinding. Apa kata Nabi soal al-bahr? Huwa at-tahuru ma'u. Air laut itu suci. Huwa tining tase at-tahuru panika soce ma'uhu air tase. Al-hillu turhalal bitatuhu bertengah tase. Jadi di laut itu airnya suci, bangkainya juga suci. Ini menjawab, jadi tahlilul fikihnya, penjelasan fikihnya itu menjawab bahwa satu, orang paham bahwa yang semula tidak paham tentang fungsi air dan fungsi ikan baik hidup atau mati bisa terjawab dengan hadis bahwa airnya suci dan mensucikan dia. Iya. Bisa dibuat dan bangkainya juga suci. Yang kedua adalah jawazu rukubil bahri li ghairi ta'atin li anna sa'ila innama qabahu bis-sayd. Adalah menjawab bahwa di laut itu tidak hanya untuk memancing, mengambil, tapi juga bisa menikmati alam lautan ini. Iya. Boleh. Jadi ada potensi wisatanya. Ada potensi wisatanya. Yang ketiga adalah khauful atsh, yubihu tark istimalil ma'i, tark istimalil ma'i al-mu'addi lisyurbi fi at-tahar li qawli Rasul as-sayd 'ala al-muhafadzati 'alaihi wa 'adami at-tatahhur bihi. Adalah menjawab pertama adalah bahwa kalau kita sedang dalam keadaan haus itu boleh minum, bahwa kamu memang suci, ya kan? Kemudian yang keempat bahwa ma'ul bahri tahir yarfa'ul hadas wa yuzilul khabas, bahwa air laut itu suci, menyucikan dan bisa dibuat hadas. Yang keempat bahwa as-samak la yahtaju ila zakati. Jadi kalau ikan itu nggak perlu disembelih, sudah halal. Ini sisi fikihnya. Karena begini, yang dimaksud dengan mita itu adalah hewan yang disembelih tidak
bighairi zakatin syariah. Yang mati maksudnya. Yang mati tanpa penyembelihan. Enggak, sekalipun disembelih tapi tidak sembelihannya tidak zakat syariah, maka itu menjadi bangkai. Kan kalau dalam Syafi'i itu karena yang wajib itu kan hulkum dan mari, yang sunnah itu wajib. Jadi kalau hanya disembelih enggak memenuhi standar itu minimal hulkum dan marinya tidak terputus, Syafi'i itu dianggap bangkai. Ya ini juga harus menjadi perhatian para pemirsa yang khususnya misalnya jualan ayam pokok gitu ya. Ya, saya beberapa kali dari diutus oleh Komisi Fatwa Pusat sama Telekom itu mengaudit RPH rumah potong hewan. Sering dalam temuannya itu adalah saya perhatikan pertama yang paling penting itu adalah yang menyembelih Muslim. Ya. Yang kedua adalah harus putus. Kalau standar MUI itu 4. Ya, hukum, mari, bodajen. Mestinya sekalipun secara fikih hukum dan mari saja. Iya, hukum dan mari. Bodajen itu adalah biar lebih hati kayak gitu ya maksudnya. Lah, hadis ini menjawab pertanyaan gimana dengan bangkainya? Sah, suci, nggak harus disembelih. Ya. Karena huwa at-tahuru ma'uhu al-hidmita. Iya. Gitu kan. Karena beda dengan unggas dia ya. Beda. Ini hadis ini kan berawal dari sebuah pertanyaan perihal ada orang bertanya bagaimana tentang laut. Iya. Jadi dulu itu kita lihat ya, para sahabat itu hanya melihatnya laut itu hanya adalah orang berlayar, ya. Tidak melihat potensi. Ya. Makanya masih ada yang bertanya kepada Rasulullah. Iya, betul. Ya, potensi ikannya. Ya. Kata Rasulullah, al-hindu itu menandakan bangsa Arab itu aktivitas ekonominya tidak terpusat di laut, ya. Tapi lebih perdagangan. Ya kan? Padahal temuan modern, ya kan? Potensi laut lebih besar juga, ya kan? Potensi laut ekonominya lebih besar. Ini para pemirsa Ikaman TV yang dapat kita bahas pada kesimpulannya hadis ini membicarakan bahwa laut airnya suci, kemudian bangkainya halal dikonsumsi. Yang pertama airnya suci, bangkainya halal dikonsumsi. Yang kedua adalah bagaimana Islam melihat potensi maritim. Iya, betul. Ya. Bahwa sebagai Islam itu sudah memperhatikan ajaran Islam itu terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan ini termasuk potensi laut ya. Dengan segala isinya. Gitu ya. Jadi ada pertama tadi disebutkan bahwa laut tidak hanya berpotensi dari aspek kita jalan-jalan seputar pantai, ya. Tapi juga di dalamnya adalah ada mutiara, ada beberapa jenis ikan yang harus kita kelola. Ya. Betul. Yang ketiga adalah bahwa kesadaran kolektif bahwa kita ini harus memanfaatkan, jangan cemas jadi anak yang hidup di pinggiran laut. Iya. Ini harus kita gelorakan. Karena itu memang potensinya luar biasa, ya kan? Jadi orang itu kalau di kampus saya itu sering dijadikan ledekan, wah, jenderal banyak, orang jenderal banyak. Ya. Artinya orang banyak dalam kecenderungan karena kekuatan itu pesisir. Jadi suaranya lantang. Ya. Kenapa? Karena memang orang yang ada di pesisir itu untuk memanggil temannya di lautan itu dengan suara keras. Jadi kalau ada orang suaranya keras, wah kejadian banyak. Gitu. Orang tuanya semacam dijadikan ledekan. Iya. Orang tuanya pun ketika orang karena saya kan lahir di Murombo ya, gunung kan. Iya. Kalau orang tuanya ngeledek orang jalan Murombo gitu. Karena gunungnya, padahal semua ada potensi yang bisa kita kelola. Mudah-mudahan kajian pengantar di siang ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kajian-kajian berikutnya bermanfaat kepada
saya khususnya dan kepada pemirsa Hikam umumnya dan kepada kaum muslimin wal muslimat. Ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar dari sisi penjelasan, murni kebenaran itu datang dari Allah. Jadi apabila ada yang salah, baik dari sisi makna atau penjelasan, murni kesalahan itu datangnya dari pribadi. Kita doa dengan Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqihna wa qarabatina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pemirsa di Kamar TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita mengikuti kajian yang luar biasa sekali dari guru kita Kiai Abdul Muiz Ali selaku Ketua Bidang Keagamaan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura dan juga merupakan pengurus Lembaga Dakwah PBNU Provinsi MUI Pusat yang telah mengkaji luar biasa sekali ini Kiai. Mudah-mudahan nanti pemirsa Kamar TV tetap bisa mengikuti kajian-kajian berikutnya yang insya Allah lebih menarik lagi sebagai tambahan ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share juga apa yang ada di situ di Kamar TV. Mudah-mudahan ini menjadi suatu yang berkah bagi kita semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.